Laporan Praktikum Agroklimatologi Penggunaan Anemometer Chris Paulina dengan NIM 2502068, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: angin merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti pertanian, meteorologi, dan lingkungan. Kecepatan angin dapat memengaruhi proses penguapan atau evaporasi, penyebaran biji tanaman, serta pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dalam bidang meteorologi, data kecepatan angin digunakan untuk memprediksi cuaca dan memahami kondisi atmosfer. Untuk mengukur kecepatan angin secara akurat, digunakan alat yang disebut anemometer. Anemometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dalam satuan tertentu, seperti meter per detik. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan putaran baling-baling atau sensor yang bergerak akibat hembusan angin. Anemometer adalah alat ukur yang dirancang khusus untuk mengukur kecepatan angin, yang merupakan parameter penting dalam meteorologi, penerbangan, dan rekayasa lingkungan. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani anemos atau angin dan metron atau ukuran, mencerminkan fungsi utamanya sebagai pengukur laju aliran udara. Sejarahnya dapat ditelusuri hingga abad ke-15, ketika Leonardo da Vinci merancang prototipe sederhana berbasis pita kain yang berputar ditiup angin. Namun, anemometer modern pertama kali dipatenkan oleh Thomas Ramsay Robinson pada tahun 1846 berupa model cup anemometer dengan 3 cangkir berputar yang menghasilkan rotasi proporsional dengan kecepatan angin. Berchel 2020. Tujuan praktikum: mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu anemometer, alat tulis, dan handphone. Cara kerja: pertama, menyiapkan alat anemometer dan memastikan alat dalam kondisi baik. Kedua, menentukan lokasi pengukuran di tempat terbuka agar angin dapat terukur dengan maksimal. Ketiga, menyalakan anemometer dan mengatur satuan yang digunakan. Keempat, mengarahkan alat ke arah datangnya angin. Kelima, membaca dan mencatat kecepatan angin yang ditampilkan pada layar. Keenam, melakukan pengukuran pada waktu yang ditentukan, pagi, siang, sore. Ketujuh, mengulangi pengukuran beberapa kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kedelapan, menganalisis data yang diperoleh. Pembahasan: berdasarkan hasil pengamatan kecepatan angin menggunakan anemometer pada waktu pagi, siang, dan sore, diperoleh data yang menunjukkan bahwa kecepatan angin mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Perubahan ini dipengaruhi oleh waktu pengamatan serta kondisi lingkungan sekitar. Pada pagi hari, kecepatan angin cenderung rendah dengan kisaran antara 0 sampai 0,9 meter per detik. Hal ini disebabkan karena pada pagi hari perbedaan suhu udara belum terlalu besar, sehingga pergerakan massa udara masih relatif kecil. Akibatnya,
angin yang terbentuk juga memiliki kecepatan yang rendah. Pada siang hari, kecepatan angin meningkat, beberapa kali mencapai kategori sangat kuat, 13/39,1 Celcius pada hari pertama dan 12/32,3 Celcius pada hari ketiga. Sementara hari lainnya menunjukkan kecepatan angin lemah hingga sedang. Peningkatan ini disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi oleh matahari yang menyebabkan perbedaan tekanan udara, sehingga angin bergerak lebih cepat. Namun, pada hari lainnya kecepatan angin tetap rendah, bahkan mendekati nol, yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi lingkungan yang terlindung atau kurangnya pergerakan udara. Pada sore hari, kecepatan angin kembali mengalami penurunan dan cenderung sangat rendah. Bahkan beberapa kali tercatat 0 meter per detik. Hal ini terjadi karena suhu mulai menurun sehingga perbedaan tekanan udara menjadi lebih kecil, yang mengakibatkan pergerakan angin melemah. Selain itu, suhu udara juga menunjukkan hubungan dengan kecepatan angin. Pada siang hari, suhu cenderung lebih tinggi dan diikuti oleh peningkatan kecepatan angin pada beberapa kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa suhu berperan dalam memengaruhi pergerakan udara di atmosfer. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kecepatan angin tertinggi terjadi pada siang hari, sedangkan kecepatan terendah terjadi pada pagi dan sore hari. Pola ini sesuai dengan teori bahwa angin dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan tekanan udara, yang umumnya paling besar terjadi pada siang hari. Kesimpulan, kecepatan angin cenderung rendah pada pagi dan sore hari, serta meningkat pada siang hari akibat pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Selain itu, perubahan suhu juga berpengaruh terhadap kecepatan angin, di mana suhu yang lebih tinggi cenderung menyebabkan pergerakan udara yang lebih aktif. Dengan demikian, penggunaan anemometer dalam praktikum ini dapat membantu dalam memahami dinamika angin serta hubungannya dengan kondisi lingkungan secara langsung. Kecepatan angin selama pengamatan 7 hari menampilkan pola klasik, dengan aktivitas angin yang lebih kuat di siang hari dan sangat lemah di pagi hari serta sore hari. Pengaturan waktu pengamatan yang efektif adalah pada waktu pagi atau sore hari ketika kondisi angin stabil.